Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Febrianti dengan NIM 112110895. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Widya Stuti. Baik, ya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem akuntansi yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap usaha pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang berada di bawah pengendaliannya. Lalu di sini saya akan membahas tentang tujuan akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama ada pengendalian biaya, memastikan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada evaluasi kinerja, mengukur efektivitas dan efisiensi masing-masing pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas, menetapkan tanggung jawab pada setiap manajer atau kepala unit atas sumber daya yang mereka kendalikan. Yang keempat itu mendukung perencanaan, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Yang selanjutnya itu ada komponen utama akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu pusat pertanggungjawaban itu terdiri dari beberapa pendapatan biaya menjadi pusat pertanggungjawaban dalam beberapa indikator, yaitu ada pusat biaya bertanggung jawab atas pengendalian biaya. Yang kedua itu ada pusat pendapatan bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan. Yang ketiga itu ada pusat laba bertanggung jawab atas perhitungan laba atau pendapatan dikurangi biaya. Lalu yaitu ada pusat investasi bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan laba dan mengembalikan investasi. Yang kedua itu ada anggaran rencana keuangan yang menjadi acuan untuk membandingkan realisasi dan kinerja. Lalu ada laporan kinerja, yaitu dokumen yang berisi informasi tentang realisasi kinerja, pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Lalu yang selanjutnya itu ada indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator, model pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kinerja suatu pusat pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar akuntansi pertanggungjawaban, terdiri dari 3, yaitu yang pertama prinsip dari pengendalian, hanya biaya dan pendapatan yang dapat dikendalikan oleh manajer yang harus diperhitungkan evaluasi kinerja mereka. Yang kedua itu ada prinsip akuntabilitas, yaitu setiap pusat bertanggung jawab harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerja dengan sumber daya yang mereka kendalikan. Yang itu ada prinsip transparansi, yaitu informasi kinerja harus disajikan secara jelas dan terbuka untuk mempermudah evaluasi. Lalu yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada identifikasi pusat pertanggungjawaban. Tentukan unit-unit organisasi yang akan dijadikan suatu pusat pertanggungjawaban. Yang kedua itu ada penetapan anggaran, yaitu tetapkan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan target organisasi. Yang ketiga itu ada pengumpulan data, yaitu catat realisasi pendapatan dan biaya-biaya pada masing-masing pusat pertanggungjawaban. Yang keempat itu menyusun laporan kinerja. Buat laporan kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Yang kelima itu ada analisis varian, yaitu analisis perbedaan antara realisasi dan anggaran untuk menentukan penyebabnya. Yang keenam itu ada tindak lanjut, yaitu lakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil analisis varian. Materi selanjutnya itu ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban, terdiri dari 4, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya evaluasi kinerja, setiap unit akan termotivasi untuk bekerja lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan transparansi, yaitu informasi yang jelas tentang kinerja setiap unit mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik. Yang ketiga itu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan pengendalian yang lebih baik, organisasi dapat lebih mudah mencapai target.
Yang keempat itu mendorong akuntabilitas, membantu menciptakan budaya kerja yang bertanggung jawab dalam organisasi. Lalu di sini saya mempunyai contoh penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Misalkan sebuah perusahaan manufaktur memiliki 3 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada departemen produksi, bertanggung jawab atas biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua itu ada departemen penjualan, bertanggung jawab atas pendapatan, jumlah, dan biaya promosi. Yang ketiga departemen keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan investasi dan biaya administrasi. Mungkin kesimpulan yang saya dapat yaitu akuntansi bertanggung jawab adalah alat yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dalam suatu organisasi. Dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, sistem ini dapat menjadikan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, di sini saya mempunyai contoh perusahaan ABC memiliki 2 pusat pertanggungjawaban, yaitu satu ada departemen produksi, yaitu terdiri dari anggaran biaya bahan baku itu berjumlah 100 juta, lalu ada anggaran biaya tenaga kerja yaitu 50 juta. Kedua itu ada departemen penjualan, terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada anggaran pendapatan penjualan dengan nominal 200 juta, lalu anggaran biaya promosi itu dengan nominal 20 juta, lalu realisasi pendapatan penjualan itu dengan nominal 190 juta, dan ada realisasi biaya promosi itu ada 25 juta. Lalu pertanyaan itu saya akan membuat laporan kinerja setiap departemen. Kedua itu lakukan analisis varian untuk masing-masing pos anggaran. Yang ketiga itu jelaskan penyebab varian yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas analisis variannya itu. Yang pertama itu departemen produksi. Pertama dari biaya bahan baku itu terjadi kelebihan 10 juta varian negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku atau pemborosan selama proses produksi. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja, yaitu penghematan sebesar 5 juta varian positif. Hal ini dapat terjadi karena efisiensi kerja atau penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit dari yang direncanakan. Lalu departemen penjualan itu yang pertama pendapatan penjualan itu menurun sebesar 10 juta varian negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan volume penjualan atau harga yang dijual lebih rendah dari perkiraan. Lalu yang selanjutnya itu ada biaya promosi itu terjadi kelebihan 5 juta varian negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh kampanye promosi tambahan atau pengeluaran tak terduga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab varian. Yang pertama itu ada produksi. Varian bahan baku yang negatif menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penggandaan bahan baku, sedangkan efisiensi tenaga kerja menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen waktu atau produktivitas karyawan. Selanjutnya itu ada penjualan, yaitu varian negatif pada pendapatan menunjukkan perlunya peningkatan strategi pemasaran, sedangkan kelebihan biaya promosi menandakan perlunya kontrol yang lebih ketat terhadap pengeluaran promosi. Kesimpulan yang saya dapat dengan analisis ini, manajemen dapat mengambil langkah-langkah seperti mengevaluasi proses penggandaan bahan baku untuk menghindari pemborosan, menjaga efisiensi tenaga kerja, lalu mengkaji ulang strategi promosi untuk memastikan efektivitas dan meningkatkan volume penjualan melalui perbaikan strategi pemasaran. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.